warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Alfa Septiani, NPM 22.105530.132. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6. Latar belakang. Pemasaran atau marketing adalah komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dan KAI dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumpu menjadi keinginan manusia yang menjadi konsep pemasaran, mulai dari memenuhi produk, penetapan harga, dan mempromosikan barang. Seorang yang bekerja pemasaran disebut pemasar. Pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok lebih kecil yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Ini membantu perusahaan untuk lebih efektif menargetkan pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut adalah beberapa contoh segmentasi pasar. 1. Demografis. Contoh, perusahaan dapat membagi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, atau pekerjaan. 2. Geografis. Contoh, membagi pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, atau kota, misalnya pakaian musim panas untuk wilayah beriklim tropis. 3. Psikografis. Contoh, mengelompokkan konsumen berdasarkan gaya hidup, nilai, atau kepribadian, misalnya produk yang ditargetkan untuk mereka yang aktif secara sosial dan menyukai petualangan. 4. Perilaku konsumen. Misalnya pasar berdasar perilaku pembeli seperti loyalitas merek, kecepatan. 5. Penggunaan produk. Contoh, menargetkan konsumen berdasarkan frekuensi atau cara penggunaan produk, misalnya produk jilbab dipakai khusus untuk kaum wanita saja. Pengertian targeting. Targeting dalam suatu konteks permasalahan adalah proses pemilihan kelompok tertentu dari segmen pasar yang telah diidentifikasi sebagai sasaran utama untuk produk atau layanan tertentu. Ini melibatkan fokus pemasaran dan upaya untuk lebih efektif memenuhi kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan tersebut. Contoh targeting. 1. Segmentasi berdasarkan usia. Segmentasi kelompok usia 18-24 tahun. Segmentasi berdasarkan gaya hidup. Segmentasi individu yang memiliki gaya hidup aktif dan sehat. 3. Segmentasi berdasarkan lokasi. Segmentasi wilayah, perkotaan, dan kependudukan tinggi. Segmentasi berdasarkan tingkat penggunaan. Segmentasi konsumen yang menggunakan produk secara intensif. Pengertian positioning. Positioning dalam konteks pemasaran merujuk pada bagaimana suatu produk atau merek diposisikan dalam benak pelanggan dalam kaitannya dengan produk atau merek pesaing. Ini melibatkan penciptaan citra atau identitas unik yang membedakan produk atau merek tersebut di pasar. Contoh positioning. 1. Keunggulan harga. Positioning menempatkan produk sebagai pilihan terbaik dari segi harga. Contoh, merek supermarket yang menekankan harga yang terjangkau untuk produk sehari-hari guna menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga. 2. Kualitas premium. Positioning menempatkan produk sebagai produk berkualitas tinggi dan premium. Contoh, merek jam tangan mewah yang menekankan kehalusan desain, materi berkualitas tinggi, dan presisi untuk menarik pelanggan yang mencari barang mewah. 3. Fitur. Positioning menekankan fitur atau inovasi tertentu sebagai keunggulan produk. Contoh, perusahaan smartphone yang mempromosikan produknya sebagai
sebagai yang pemilik kamera terbaik di pasaran menarik pelanggan peduli dengan fotografi mobil. 4. Branding lingkungan. Positioning menempatkan produk sebagai yang ramah lingkungan. Contoh merek pakaian yang menggunakan bahan ramah lingkungan atau praktik produk yang berkelanjutan untuk menarik pelanggan peduli dengan isu-isu lingkungan. 5. Posisi keunggulan. Positioning menempatkan produk sebagai solusi untuk kebutuhan tertentu. Contoh, pasta gigi untuk pemutih gigi yang dapat memposisikan sebagai solusi efektif yang mendapatkan gigi yang lebih putih. Pengertian bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari elemen-elemen pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi perilaku pelanggan dan mencapai tujuan pemasaran mereka. Bauran pemasaran terdiri dari P4. 1. Produk. Ini mencakup semua elemen yang terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Ini termasuk desain produk, kualitas, merek, dan pelayanan pelanggan. Contoh smartphone dengan kamera tinggi, desain inovatif, dan ekosistem aplikasi yang kaya. 2. Harga. Ini melibatkan penentuan harga produk atau layanan. Hal ini dapat mencakup strategi penetapan harga, diskon pembiayaan, dan kebijakan harga lainnya yang contoh penentuan harga smartphone premium lebih tinggi dibandingkan dengan model yang lebih sederhana. Pengertian bauran pemasaran. 3. Promosi. Ini mencakup semua aktivitas promosi dan komunikasi pemasaran, termasuk iklan, penjualan langsung, promosi penjualan, pemasaran digital, dan strategis komunikasi lain untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan. Contoh diskon khusus selama periode iklan di media sosial dan ulasan produk. 4. Distribusi. Ini berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan disalurkan ke pasar, termasuk pemilihan saluran distribusi, strategi penyimpanan distribusi fisik, dan manajemen rantai pasokan. Contoh penjualan melalui toko retail, pengecer online, dan mitra distribusi resmi di berbagai kota. Studi kasus strategi pemasaran Apple iPhone. 1. Segmentasi pasar. Apple membagi pasar berdasarkan preferensi pelanggan, fokus pada segmen konsumen yang menginginkan perangkat berkualitas tinggi dengan ekosistem terintegrasi. 2. Targeting. Apple menargetkan konsumen premium dengan iPhone, menawarkan desain yang elegan, inovasi teknologi, dan ekosistem yang terpadu. 3. Positioning. Positioning. Apple mempromosikan iPhone sebagai perangkat yang tidak hanya memberikan fungsinya tetapi juga status simbol dan pengalaman pengguna yang eksklusif. 4. Bauran pemasaran. Produk iPhone memiliki desain estetis, inovasi teknologi, dan integrasi sempurna dan produk Apple lainnya.